Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya Hadir Starman. Dan saat ini saya berada di Baby Spa EPSCO di Depok, tepatnya di Jalan Raya Boulevard di Grand City Depok. Yuk ikutin saya. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Pak Heri. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik Pak. Akhirnya saya sampai juga di sini Bu ya. Allah. Suasananya benar-benar homey dan emang benar betah bayinya. Masya Allah. Ya ini. Boleh lihat ya Bu ya? Ya silakan Pak. Alhamdulillah. Baik sahabat Antara, saya sudah berada di tempat EPSCO pijat bayi di tempatnya Ibu Julianti atau panggilannya Ibu Anti. Dan di sini tempat pijat bayi itu emang benar-benar terasa auranya gitu, bahwa seorang ibu yang memegang bayi itu tidak sembarangan. Walaupun gimana dia tetap seorang bayi yang lemah, yang mungkin bisa aja dia sakit ataupun kesleo seperti itu gitu. Nah disinilah solusinya gitu. Baik Bu, nanti kumaha nih kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Masya Allah Pak, senang banget Pak Heri bisa hadir ke sini. Masya Allah senangnya. Siap. Bunda Anti jadi sebutan. Ya, panggilan sehari-hari Bunda Anti. Itu gimana sih Bu cerita awalnya nih membangun EPSCO ini hingga sampai saat ini? Itu apakah berawal dari apa dan gimana perkembangannya? Oke, terima kasih Pak Edi. Ya, alhamdulillah ini juga awalnya karena kepepet tadi awal Pak. Karena seorang ibu gitu kan, dimana tadi awalnya saya kerja di rumah sakit jadi perawat gitu kan. Nah, selama 15 tahun jadi perawat di rumah sakit swasta, lalu resign, fokus untuk keluarga gitu. Karena fokus keluarga, tiba-tiba kepikiran dong di rumah ngapain nih gitu kan. Nah, akhirnya ikutlah satu pelatihan Pak. Gitu, ikut satu pelatihan namanya pijat bayi gitu, pelatihan pijat bayi internasional. Nah, dari Swedia, CIMI, sertifikat instruktur infant massage internasional dari Swedia. Gitu. Akhirnya dari situ saya belajar pelatihan dan saya pikir kalau cuman buat anak saya sendiri sepertinya sayang juga ya gitu kan. Akhirnya dengan keterbatasan waktu antara ibu, jadi ibu rumah tangga sama pengen punya usaha, akhirnya mulailah tuh Pak terinspirasi bikin usaha seperti ini pijat bayi. Jadi awalnya kalau ditanya dari pijat bayi keliling-keliling Pak. Nah, ngajarin para ibu, ya ngajarin ibu pijat bayi, lalu ibunya belajar pijat bayi, terus ibunya juga minta dipijat juga bayinya. Akhirnya ya udah jadi dua nih, jadi instruktur pijat bayi untuk orang tua, kedua juga jadi home care pijat bayi. Gitu. Bayi. Jadi awalnya ketuk-ketuk rumah orang nih Pak pijat-pijat bayi gitu. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2015. Setelah resign dari rumah sakit. Oh, pas dari resign dari rumah sakit, ikut pelatihan, terus sambil ngurusin anak di rumah, anak selesai sekolah ngapain gitu ya, ya udah akhirnya mulailah terinspirasi bikin usaha seperti ini. Gitu. Nah, kata EPSCO itu dari apa, singkatan atau emang nama dari? EPSCO itu sebenarnya itu lagi kepepet lagi Pak. Cari-cari, jadi sebenarnya membuat sebuah nama juga kan perlu ilham ya. Betul. Ada ilham dari Allah nih apa ya gitu. Jadi dari beberapa nama ketemulah EPSCO. EPSCO itu adalah Entrepreneur Baby Spa Community Pak. Oh. Nah itu singkatannya EPSCO. Itu mulainya di 2018 sebenarnya Pak. Gitu. Jadi ketemu ilhamnya tuh di 2018 Pak. Dari 2015 sampai 2018 masih jadi ibu rumah tangga sambil home care gitu. Pas fokusnya 2018 ngembangin EPSCO gitu. Nah, itu awalnya tempatnya di rumah sendiri atau emang udah di sini atau gimana? Betul, tadi di rumah sendiri, Pak. Pavilion rumah. Pavilion. Karena kepepet lagi gitu kan, Pak, ngurusin anak, pengen punya usaha ya udah jadi di rumah. Jadi di rumah ada pavilion. Nah, jadi di pavilion jadi tetangga dateng gitu kan. Terus kalau memang nggak bisa dia datang, kita yang datengin ke rumahnya. Tapi lebih banyak tetangga yang pada datang ke rumah. Gitu. Berarti itu apa perjalanan ya? Perjalanan betul. Bikin EPSCO sendiri. Nah terus bikin berkembang kan itu ya. Itu program apa aja yang ada di EPSCO? Alhamdulillah Pak, dari 2018 berkembang EPSCO ini sekarang dari klinik, ada klinik baby spa,
di Depok gitu Oh, kan. Terus ada juga pelatihan, jadi Bunda Anti juga sebagai instruktur pijat bayi. Jadi ngajarin para tenaga kesehatan, bidan, perawat, dokter, tenaga umum juga ya, dari ibu-ibu rumah tangga belajar ngajarin pijat bayi. Jadi pelatihan baby spa dan maternity. Alhamdulillah udah seluruh Indonesia Pak. Udah 10.000 Pak alumninya. Sejak waktu itu ya dari sampai 2018, sekarang. iya betul. 2018. Terus selain itu punya program ini Pak, produk-produk minyak. Oh iya ini ya. Produk minyak bayi, ada lulur bayinya juga. Oh, gitu jadi lengkap ya sama. Jadi selesai mereka pelatihan, pendukungnya. mereka udah punya produknya. Oke. Gitu. Jadi alhamdulillah banyak program-programnya. Salah satu yang terakhir ini lagi bikin kampus Pak, kampus holistik. Oh, holistik. 6 bulan, informal. Informal, udah ada betul. ya itu ya? Iya ada Pak di Depok juga, gitu. Jadi kuliahnya selama seminggu sekali, selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Itu pesertanya dari Depok atau? Enggak, dari Subang, Karawang, Serang, alhamdulillah Pak, berkembang. Nah Jadi itu mungkin dari zaman waktu ke waktu itu mendengar orang pada tahu akhirnya ke sini gitu ya. betul. Jadi permintaannya selain tadi belajar pijat bayi, ternyata ada juga yang pengen nambah lagi dong ilmunya, gitu, gitu. Pak. Jadi akhirnya nanti bikinlah pelatihan atau kuliah holistik namanya Pak. Holistik. Gitu, selama 6 bulan Pak. Oke. Gitu. Nah itu kan Program dalam- tambahan. Program tambahan. Itu. Dan dalam mijat bayi itu ya, mungkin dari peserta didik ibu gitu, itu berapa lama Bu? Kalau setiap bayi gitu ya, dan gimana prosesnya dan sampai berapa kali dia harus kembali? Kalau pasien-pasien yang datang ke klinik gitu ya, biasanya memang dia rutin nih Pak, setiap minggu atau 2 minggu sekali dirutinin. Sekali pijat itu bisa sampai 40 menit. 40 menit. Satu bayi 40 menit ya. Kebetulan kalau kondisinya anaknya rewel bisa sampai 60 menit. Ya kalau bayinya anteng ya 30-40 juga udah selesai. Tapi kita bikin treatmentnya 40 menit. 40 menit. Nah, nanti setelah dia treatment, rutin nih kalau memang kondisinya hanya maintenance untuk tiap bulan, misalnya untuk stimulasi tumbuh kembang. Balik lagi itu gitu ya. saya rutinkan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Nah, tapi kalau memang ada keluhan kayak batuk pilek, Pak, perut kembung, susah makan, bayi rewel, dan yang paling sering kan sekarang lagi musim nih hujan. Iya. Ya kan masuk angin lah, pulang kampung ya kan, habis lebaran ya kan Pak. Nah, capek ya. Capek ya kan. Betul. Nah, jadi saya bilang kalau bisa dirutinin Bu seminggu 2 kali. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi banyak banget pasien-pasien yang repeat order terus Pak. Gitu. Jadi gitu sahabat Antara, bahwa di sini itu tidak hanya perawatan bayi saja untuk tubuhnya, Betul. melainkan untuk penyembuhan dari mulai pilek, mungkin ya batuk dan batuk keluhan-keluhan pilek. yang lainnya. Masuk itu. angin, betul. Masuk angin. Iya, seperti betul. Itu nangis-nangis nggak anaknya Bu? Aduh, kalau di EBSCO Pak itu nggak boleh pakai nangis. Oh gitu. Itulah ya? bedanya. Karena kita pakai cinta Pak. Oh iya, pakai cinta. Jadi artinya emang dia benar-benar menikmati pijitan itu ya, berarti emang sesuai dengan alur saraf-sarafnya mungkin ya. Jadi kalau Bapak, ibaratnya kalau kita dipijat sakit kan yang ada trauma Pak. Iya. Ya kan, jadi kalau ke klinik EBSCO tuh Pak yang ada pasiennya ibunya malah yang pada lope katanya. Kok anak saya anteng ya katanya gitu. Kok nggak nangis ya gitu. Iya. Itulah maksudnya intinya bagaimana sentuhan cinta ini menjadi sebuah momen. Betul. Nah, momen yang akan dia bawa sampai seumur hidup kan Pak. Ya nggak gitu kan. Nah, ini yang kita hadirkan. Terapisnya juga pakai cinta. Ibunya juga datang dengan ibaratnya memang mau anaknya sehat gitu Pak. Betul. Dan datang sehat, pulangnya juga tambah sehat, dan alhamdulillah jadi jarang ke rumah sakit Pak, jarang Happy sakit. aja pokoknya ya. Happy betul Pak. Tadi kan selain dengan cinta, terus ada juga dengan peralatan seperti ini. Ini apa Bu? Bisa jelasin nggak? Wah, ini Pak, ini produk terbaru dari EBSCO Pak. Wah. Ini metodenya seperti apa? Ini seperti namanya tuam pitu Pak. Nah, tuam itu kompres panas, pitu itu pitu lengan, pertolongan dari Allah. Bahasa Sunda berarti ya? Bahasa Jawa Pak. Oh, Jawa. Nah, ini ada 7 rempah. Kenapa namanya pitu? Ada 7. Jadi dalamnya ketumbar, jinten, cengkeh yang ada di dapur. Nah, ini nanti dihangatkan. Ini ada kayak semacam lilin, dipanaskan gitu kan. Nanti dihangatkan, ditaruh di tepin dulu ke kulitnya si terapis atau ke ibunya. Jangan
ditesin dulu. Kalau tesnya udah hangat, baru ke bayinya. Oh, dari terapis dulu baru ke bayi. Ini menghangatkan dan melancarkan sirkulasi, Pak. Apalagi yang batuk pilek ini enak banget, Pak. Itu kalau batuk pilek di dada berarti? Nah, di dada, Pak. Enak ya, Pak, wanginya. Saya pikir ini hanya alap biasa. Enggak, Pak. Ada rempah-rempahnya, Pak. Jadi dari pengapian langsung ke sini, dari reaksinya di sini. Betul, gitu. Ya, ini. Sahabat Anta dikira ini lap biasa, ternyata tuam dan rempah-rempah itu betul Pak, rempah-rempah dan wanginya seperti itu kari ya berarti. Betul, dan ini bikin ngantuk Pak, jadi habis selesai dipijat ketiduran. Wah, karena senyawanya ini bikin senyawanya itu ya makin betah aja bayi. Betul, ya. Terus betul, di sini ada fasilitas untuk berenang ya? Iya, ada kolam renang baby spa-nya. Usianya di atas 3 bulan Pak. Sampai 1 tahun gitu. Tapi dengan berat badan 5 kilo ke atas. Tapi tetap didampingi sama harus orang tua Pak, juga ya? Harus pendampingan, betul. Ya. Yang pasti kondisi bayinya sehat, nggak ada demam, nggak ada batuk pilek. Oke. Karena ini sarana bermain nih Pak, gitu. Tambahan ya, Pak. Mungkin sambil nunggu bagian pemijatan baru ya, ada terapi betul, gitu. renang bayi berarti. Betul. Jadi ada pijat bayi, ada senam bayi, ada renang bayi Pak. Nah, saya pengen tanyakan itu tuh. Ada pijat bayi, senam bayi, renang bayi. Itu berapa biayanya tuh? Masya Allah Pak, kita mah harganya jujur Pak, saya bukan nyari harga, tapi saya pengen bayi-bayi di Indonesia ini sehat-sehat. Wah, amin. Nah, jadi harga terjangkau. Nah, dari 100.000 sampai 200.000 saja Pak. Oh, gitu. Masih bisa lah ya. Masih terjangkau Pak. Untuk kegiatan itu ya, dan untuk bayinya sendiri. Dan kita juga kan pakai produk sendiri Pak. Jadi alhamdulillah mengurangi biaya juga Pak. Oke, ini gitu. Saya mau tahu nih, ini produknya untuk semuanya untuk pijat ya? Betul. Jadi ada yang warna hijau nih. Apa ya. itu? Ini yang buat batuk pilek Pak. Pres. Oh, beda lagi Bu? Ini yang batuk pilek Pak. Nah, ini yang buat perut kembung. Bumpes. Kembung kempes Pak. Oh, di sini. Jadi teman-teman, ini emang namanya singkat-singkatan, tapi menarik ya. Iya, dan gitu. tidak banyak orang yang tahu. Betul. Dan punya gitu ya. Betul. Ini lucu lagi Pak. Apa ini? Empok. Biar bayi rewel Pak. Tidur berarti. Empok. Untuk rewel ini berarti buat ya. bayi rewel Pak. Aduh, gitu. macam-macam bayi sekarang ya. Kita waktu zaman dulu mana ada gitu, cheese gitu ya. Nah, ini juga bikin lulur sendiri Pak. Ini bahan lulur bayi Pak. Bahannya apa Bu? Dalamnya namanya coklat sama oatmeal Pak. Cuma 2 item aja. Coklat sama oatmeal. Makanan? Jadi kayak energen Pak, bisa dimakan. Buat lulur bayi Pak. Bisa dimakan ini? Bisa dimakan Pak. Jadi kalau ke Alfamart jauh beli coklat ini makan ini. Ini sama juga Bu ya? Iya gitu, sama itu rasanya green tea sama coklat. Gitu. Oke, ini Ibu pernah juga membuat buku ya? Masya Allah. Buku. Ini ceritakan Bu, buku ini buku namanya Rahasia Baby Spa. Jadi di sini saya ceritakan pengalaman saya bersama bayi, karena saya terapis dari 2015 dan instruktur pijat bayi juga, gitu kan. Jadi di sinilah saya ceritakan pengalaman saya ketemu namanya bayi malaikat. Bayi penyentuh, bayi bukan penyentuh. Jadi semua bayi itu ada karakternya Pak. Beda-beda ya? Jadi jangan sampai ketemu bayi, kok bayi saya kok nggak suka dipijat. Ya mungkin karakternya bayi bukan penyentuh Pak. Yang memang nggak suka dipijat. Kok anak saya antrenya kok dipijat? Memang karakternya adalah bayi penyentuh. Di sinilah saya ceritakan Pak. Ada dan ada pijat terapinya juga Pak. Ada batuk pilek, kembung, susah makan, bayi rewel, bayi prematur. Ini saya cerita di sini. Jadi dari situ bisa belajar juga. Di sini udah ada praktek semuanya Pak. Jadi insya Allah lengkap. Kalau ini satu lagi Bu, apa ini Bu? Ini adalah berubah sekarang atau tidak sama sekali. Jadi usaha bisnis berarti itu. Dari seorang ibu rumah tangga. Akhirnya mempunyai 30 karyawan. Dari seorang ibu rumah tangga ya. Iya, betul Pak. Secepat itu 30 karyawan ya. Tidak terasa ya. Jadi di sini saya ceritakan perjuangan saya dari nol, dari zero menjadi seorang hero, ibaratnya mempunyai karyawan gitu. Baik. Kalau ini didapatnya nih kalau masih ada di online saja Pak. Oh, di online. Masih di online saja. Online apa Bu disebutkan boleh? Di Epsco Produk Pak. Epsco Produk gitu. Di Shopee, di Shopee bisa. Boleh, di Marketplace ada. Gitu. Atau mungkin ada promo dari IG-nya, medsos? Ya ada di media sosialnya, di Instagramnya di Epsco Center bisa. Ya YouTube-nya juga ada Epsco Center. Ya yang pasti di sana banyak informasi-informasi yang kita kirimkan di feed-feednya gitu. Oke. Nah, Ibu kan selama ini kan suka juga ya sering ke luar kota. Betul. Gitu ya. Ada beberapa mungkin alumni gitu. Iya, betul.
Itu keliling terus ya Bu ya kalau? Alhamdulillah seluruh Indonesia, tinggal Irian yang belum dapat izin suami. Oh gitu. Itu biasanya ngapain tuh Bu kalau ke? Iya, jadi saya membentuk pelatihan-pelatihan Pak untuk tenaga kesehatan, terutama bidan, perawat, dokter ya, untuk ngajarin tentang baby spa and maternity. Oh. Gitu. Jadi bagaimana mereka bisa membuka usaha seperti saya, contohnya ini seperti Epsco Baby Spa, di mana layanan ini sangat membantu banget untuk para ibu, apalagi ibu baru lahir Pak, yang anak pertama, Mahmud muda, ya, bagaimana kan sekarang baby blues meningkat. Ya. Nah, dengan hadirnya kita membantu para ibu, insya Allah kita bisa membantu mental health nih. Zaman sekarang kan banyak ibu-ibu yang mental health nih, wah, terganggu karena baru punya anak. Iya. Nah, tenang. Nah, Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, dilatih lah sama Epsco nih Pak. Nah, jadi terapis kita udah kita latih, mereka bisa tinggal langsung action gitu. Jadi alhamdulillah udah sampai 10.000 Pak alumninya. Oh, disebar di seluruh Betul. Indonesia. Artinya ada juga yang ke luar negeri, ada juga. Alhamdulillah ada dari Kamboja, dari Malaysia, Singapura udah ikut pelatihan Pak. Jadi mereka buka praktek Mereka datang ke sini belajar sama Bunda Anti. Mereka buka di sana. Di Malaysia udah ada 3 alumni, di Kamboja ada 1. Alhamdulillah gitu. Jadi kalaupun emang ingin belajar, berarti di sini dulu ya. Masih di Indonesia saja. Kalau misalnya di sini beberapa hari itu disediakan penginapan. Betul. Atau emang udah include harga seperti ya, yang Ibu pelatihannya jelaskan? 2 hari, free penginapan Pak. Oh, free penginapan. Berapa Bu kalau biaya? Sekitar di atas 3 sampai 3,5 Untuk juta, berapa? 2 hari. 2 hari. Itu full waktunya dari pagi? Full dari jam 9 sampai jam 5. Itu teorinya hanya 30%, 70%-nya praktek semua Pak. Dari pijat bayi, pijat hamil, pijat perawatan pasca melahirkan, facial, skincare. Udah paketnya udah itu ya? Wah, lengkap banget Pak. Jadi tinggal langsung action aja mereka mau buka usaha. Dan mereka berjalan Bu? Alhamdulillah Pak, rata-rata langsung Pak, alhamdulillah hanya banyak. 2 hari itu Bu ya? Iya, dan mereka rata-rata bilang, "Bu, sekarang omset saya Bu udah di atas 50 juta Pak." Wah, alhamdulillah. Mereka rata-rata bisa sehari bisa 30 pasien Pak. Sehari Pak, 30 pasien. Yang dari Lombok, yang dari Semarang, Surabaya, Medan, Bali. Dan mereka juga bisa juga seperti Ibu ini bikin. Iya, betul. Buka cabang. Dikembangkan lagi, buka cabang. Betul. Buka karyawan lagi Pak, nambah lagi, buka lapangan kerja Pak. Gitu. Benar-benar yang ya tujuannya itu sih. Iya, betul, bermanfaat Pak. Nah, ini apa yang mau dicapai nih ya? Epsco sendiri apa nih yang mau dicapai setelah perjalanan panjang seperti ini? Masya Allah Pak, saya sampai saat ini pun masih yang banyak bersyukur sama Allah Pak. Udah sampai di titik ini aja udah alhamdulillah. Jadi kalau misalnya mau bercapai sampai mana lagi, alhamdulillah sih sekarang saya banyak bersyukur aja, udah bersyukur banget sama Allah gitu, udah banyak. Salah satunya saya sekarang lagi membangun rumah Quran. Gitu. Jadi di Depok ada, di Tangerang ada Pak. Gitu. Jadi lembaga tahfiz Qurannya udah jalan, udah punya 2 Pak. Di Depok 1, 50 anak. Di Tangerang juga ada 50 anak. Jadi itu aja udah harapan saya, pencapaian udah berlebih gitu. Maksudnya mereka Allah udah ngasih. Dikenakan biaya? Enggak, gratis Pak. Ibu gratisnya dari alhamdulillah dari rezeki yang saya dapat dari saya punya klinik, saya ngajar, ya alhamdulillah rezekinya saya sisihkan. Memang infaknya buat pembangunan sekolah, dan doanya sih harapannya pengen bikin masjid Pak. Amin. Doakan ya bisa bangun masjid dan pengen punya cabang lagi Epsco Baby Spa-nya, bukan hanya di Depok, bisa di kota-kota lain. Amin. Saya doakan Bu, sama-sama tadi kita doakan. Semoga terus dan tercapai ya Bu. Amin. Nah, dalam perjalanan ini ya, sehingga Ibu rencana ada beberapa yang ingin buka itu sekolah Quran itu, apapun yang Ibu kerjakan di sini, misalnya itu ada nggak sih hambatan atau halangan atau hal lain yang bisa menghambat kegiatan itu sendiri? Iya betul Pak, namanya kita seorang pembisnis ya, entrepreneur ya, hambatan itu pasti ada gitu. Yang paling utama memang SDM Pak saya gitu. Bagaimana kita menjaga tim kita ini menjadi tim yang loyalitas gitu kan. Nah itu yang perlu saya bangun, karena kan ketemu bayi apalagi di terapis ya Pak ya, dia harus pakai cinta Pak. Kalau dia nggak pakai cinta, mijet bayi susah Pak. Ya nggak, jadi datangnya harus pakai hati gitu. Jadi hambatan saya yang sampai saat ini adalah bagaimana saya membina tim-tim saya ini bisa dengan loyalitas yang tinggi, dia bekerja pakai cinta, dan jadi karyawan Allah, itu yang paling penting Pak. Jadi karyawan Allah ya. CCTV nggak perlu Pak. Langsung gitu ya. Ke atas ya. Jadi kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, itu paling penting Pak gitu. Nah ini kan udah nih berjalan nih ya di tengah masyarakat, Ibu ya udah memberikan semua gitu untuk terutama yang bayi ataupun yang melahirkan lah itu ya.
Nah, sekiranya ini ada nggak sih apa sih tanggapan mereka tuh seperti apa, Bu? Atau emang sangat diperlukan atau mungkin buka di tempat lain sehingga dekat di masyarakat? Ya, masyarakat sih alhamdulillah tanggapannya semua positif, Pak. Karena memang dari awal saya membangun EBSCO harapannya adalah bisa banyak membahagiakan banyak orang, Pak. Akhirnya datang juga mereka bahagia, Pak, gitu. Jadi dengan cara saya membuka klinik, saya membuka pelatihan gitu, banyak orang yang terbantu, Pak. Gitu ya kan, salah satunya para pasien-pasien yang tadinya anaknya sakit mundar-mandir ke rumah sakit, contohnya anaknya asma alergi, Pak, bentar-bentar diuap, bentar-bentar sakit di rumah sakit, akhirnya karena rutin pijat kata ibunya, Bunda alhamdulillah sekarang udah 6 bulan nggak pernah di kambuh lagi asma alerginya, rutin pijat tiap bulan, Bu, Pak, gitu. Alhamdulillah dari satu pasien bilang, Bun makasih ya Bun, alhamdulillah ada klinik di EBSCO di Depok, banyak bayi-bayi yang terbantu. Kemarin saya nangani banyak kasus bayi prematur yang berat badannya kecil, Pak, ya kan, pulang dari rumah sakit 1,7 ya ampun, beratnya, akhirnya rutin dipijat sama Bunda Anti sama EBSCO sama timnya, alhamdulillah jadi 2 kilo 3 kilo sekarang ngontok banget, Pak. Aduh, kata mereka, banget ya. Iya kata mereka, ya Allah Bunda saya nggak usah capek-capek nyari-nyari di mana ada EBSCO, jadi banyak membantu insya Allah gitu, Pak. Yang penting saya pengennya masyarakat juga benar-benar membutuhkan dan kami pun bisa memberikan dengan cinta, dengan layanan keikhlasan, dengan penuh ya apa ya, kita kan di dunia ini pengennya banyak kebermanfaatan ya, Pak. Ya itu aja sih pengennya sih, masyarakat banyak nerima dan kita juga bermanfaat dan bahagia itu sederhana saat kita bisa membahagiakan banyak orang. Asik. Pas itu. Nah, ini kan di bulan Kartini ya, Bu ya, di bulan April ini. Saya pengen tahu nih pendapat Bunda Anti sendiri ya. Gimana ya, perempuan sendiri itu menikapi keteladanan seorang Ibu R.A. Kartini? Masya Allah, sosok R.A. Kartini adalah sosok benar-benar yang perlu kita jadikan satu sosok yang mulia gitu. Maksudnya dia membawa perubahan gitu ya, emansipasi wanita. Di mana R.A. Kartini ini berjuang untuk bagaimana perempuan itu tetap bisa mandiri, bisa pendidikan. Nah, pendidikan kan perempuan itu kan madrasah untuk anaknya. Ya kan, dari ibu yang hebat, ibu yang berpendidikan, insya Allah anak-anak jadi cerdas. Jadi dari Kartini ini banyak banget kita memberikan inspirasi gitu ya. Yuk jadi perempuan bangkit, mandiri ya, jadilah pejuang keluarga. Karena dibalik kita jadi perempuan yang hebat, disitulah anak-anak kita akan generasi yang emas, generasi yang sukses dunia dan akhirat terutama. Wah, cakep sekali itu, Bu, pesan yang benar-benar ini ya, menyeluruh untuk khususnya untuk para perempuan ya, Bu ya, yang mungkin di luar sana bisa dengar. Terakhir nih, Bu nih, dari Ibu nih sedikit closing statement aja dari Bu Anti ya. Tadi kan udah jelaskan tuh keinginan. Nah, yang utama gitu ya, harapan EBSCO ini untuk masyarakat secara luas itu apa sih sebenarnya? Dampingilah anak-anak kita, putra-putri kita, karena zaman sekarang sudah zaman teknologi, zaman yang generasi yang memang mungkin berbeda sama kita. Jadi dampingilah anak-anak kita, putra-putri kita tumbuh kembangnya, jadikanlah mereka anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat dan penuh cinta. Karena dari rumah perempuan bisa membuat generasi yang lebih bagus lagi. Karena perempuan yang hebat dari ibu yang hebat. Sip, itu suatu kata-kata yang benar-benar bijak itu untuk para keluarga ya di Indonesia. Baik, Bu Anti ya, perbincangan kali ini benar-benar inspiratif ya untuk para perempuan di sana. Semoga Bu Anti apapun yang keinginannya, harapannya, cita-cita semua yang di pikiran atau di benaknya Bu Anti terlaksana, tercapai sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya Bu ya. Makasih ya Pak Heri, makasih tim Antara semuanya, makasih. Baik, sahabat Antara, demikian perbincangan dengan Ibu Anti, yaitu di founder EBSCO di Depok. Jangan lupa like, comment, and share dan subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan. Sampai ketemu dengan program lainnya. Saya Heri Starman, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Heri. Masya Allah. Dadah.